Di ujung Jalan Melati nomor 47, berdiri sebuah rumah yang telah kosong selama 3 tahun. Cat dindingnya mengelupas, jendela-jendelanya tertutup papan kayu, dan halaman depannya dipenuhi rumput liar yang tumbuh tak terkendali. Namun yang membuat rumah ini berbeda dari rumah kosong lainnya adalah suara tangisan yang kerap terdengar pada malam hari, tangisan seorang ibu yang mencari anaknya yang tak akan pernah pulang. Warga sekitar menyebut rumah ini terkutuk, tempat di mana cinta seorang ibu berubah menjadi obsesi yang melampaui batas kematian. Tetapi apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok-tembok yang kini sunyi itu? 3 tahun yang lalu, rumah nomor 47 masih dipenuhi kehangatan keluarga kecil Hartono. Widya Hartono, seorang ibu berusia 38 tahun, tinggal bersama putra semata wayangnya, Kenzo, yang baru berusia 8 tahun. Mereka adalah keluarga yang sederhana. Widya bekerja sebagai guru di sekolah dasar terdekat, sementara Kenzo adalah anak yang cerdas dan periang. Meski tubuhnya lemah karena penyakit jantung bawaan yang dideritanya sejak lahir, Pak Darmo, tetangga sebelah, masih mengingat bagaimana Widya selalu terlihat cemas setiap kali Kenzo batuk atau kesulitan bernapas. Ibu itu sangat protektif, kenangnya dengan mata berkaca-kaca. Setiap pagi, Widya akan membangunkan Kenzo dengan lembut, memeriksa kondisinya, dan memastikan obat-obatan yang diperlukan sudah disiapkan. Rutinitas ini sudah berlangsung bertahun-tahun, menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan mereka. Tetapi di balik senyum Widya yang selalu tulus, tersimpan ketakutan mendalam yang tak pernah dia ungkapkan kepada siapapun. Dokter telah memperingatkan bahwa kondisi Kenzo bisa memburuk kapan saja. Namun Widya menolak menerima kemungkinan terburuk. Itu bagaimana seorang ibu bisa bersiap kehilangan satu-satunya alasan hidupnya. Pada minggu-minggu terakhir sebelum tragedi itu terjadi, tetangga mulai memperhatikan perubahan pada Widya. Busari, yang tinggal di seberang jalan, mengatakan bahwa Widya tampak lebih pucat dan kurus. Dia sudah jarang keluar rumah, bahkan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, ujar Busari sambil menghela napas panjang. Kenzo pun terlihat semakin lemah. Anak yang dulu sering bermain di halaman depan kini lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Lampu kamar Kenzo sering menyala hingga larut malam, seolah ibunya tak pernah meninggalkan sisinya. Rahmat, dokter yang menangani Kenzo, mengungkapkan bahwa dalam kunjungan terakhir, Widya terlihat sangat putus asa. Saya sudah menyarankan perawatan intensif di rumah sakit, tapi dia menolak. Dia bilang ingin Kenzo merasa nyaman di rumah. Kenang dokter itu dengan nada menyesal. Yang membuat hati siapapun terenyuh adalah bagaimana Widya tetap berusaha menjaga semangat Kenzo, membacakan dongeng setiap malam, dan menyanyikan lagu Nina Bobo yang sama sejak Kenzo masih bayi. Namun apakah cinta seorang ibu cukup untuk menahan takdir yang sudah ditetapkan? Pada minggu-minggu terakhir sebelum tragedi itu terjadi, tetangga mulai memperhatikan perubahan pada Widya. Busari, yang tinggal di seberang jalan, mengatakan bahwa Widya tampak lebih pucat dan kurus. Dia sudah jarang keluar rumah, bahkan untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, ujar Busari sambil menghela napas panjang. Kenzo pun terlihat semakin lemah. Anak yang dulu sering bermain di halaman depan kini lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Lampu kamar Kenzo sering menyala hingga larut malam, seolah ibunya tak pernah meninggalkan sisinya. Dokter Rahmat, dokter yang menangani Kenzo, mengungkapkan bahwa dalam kunjungan terakhir, Widya terlihat sangat putus asa. Saya sudah menyarankan perawatan intensif di rumah sakit, tapi dia menolak. Dia bilang ingin Kenzo merasa nyaman di rumah. Kenang dokter itu dengan nada menyesal. Yang membuat hati siapapun terenyuh adalah bagaimana Widya tetap berusaha menjaga semangat Kenzo, membacakan dongeng setiap malam,
dan menyanyikan lagu Nina Bobo yang sama sejak Kenzo masih bayi. Namun, apakah cinta seorang ibu cukup untuk menahan takdir yang sudah ditetapkan? Pada tanggal 15 Oktober, tepat 3 tahun yang lalu, cuaca Jakarta sangat dingin dengan hujan deras yang turun sejak sore. Di dalam rumah nomor 47, Widya sedang menemani Kenzo yang terbaring lemah di tempat tidur. Napas anak itu semakin tersengal-sengal dan wajahnya pucat pasi. Widya memegang tangan putranya erat-erat, berbisik kata-kata penenang sambil air mata mengalir tanpa suara. Pak Darmo mengingat mendengar suara Widya yang memanggil nama Kenzo berulang kali sekitar jam 23:30 malam. Tapi setelah tengah malam, rumah itu menjadi sunyi-sunyi yang mencekam. Pagi harinya, ketika Pak Darmo tidak melihat aktivitas apapun dari rumah sebelah, dia memutuskan untuk mengetuk pintu. Tidak ada jawaban. Kekhawatiran mulai menyelinap ketika dia menyadari bahwa motor Widya masih terparkir di halaman dan tirai jendela kamar Kenzo masih tertutup rapat seperti semalam. Setelah mencoba menghubungi nomor telepon Widya berkali-kali tanpa jawaban, Pak Darmo akhirnya memutuskan memanggil polisi. Yang mereka temukan di dalam rumah itu akan mengubah persepsi tentang cinta seorang ibu selamanya. Apa yang terjadi dalam keheningan malam itu? Ketika petugas berhasil masuk ke dalam rumah, mereka menemukan Kenzo terbaring tenang di tempat tidurnya. Anak itu telah meninggal dunia. Kemungkinan beberapa jam sebelumnya karena komplikasi penyakit jantungnya. Wajahnya damai, siala sidang, tertidur nyenyak dengan boneka beruang kesayangannya dipelukan. Namun yang membuat para petugas terkejut adalah kondisi Widya. Mereka menemukannya di ruang tamu, duduk di kursi goyang kayu yang biasa dia gunakan untuk menidurkan Kenzo. Tubuhnya sudah kaku dan di sampingnya tergeletak botol pestisida kosong. Yang lebih mengharukan sekaligus mengerikan, di pangkuan Widya terdapat sebuah surat yang ditulis dengan tinta biru, penuh coretan air mata yang sudah mengering. Surat itu berisi kata-kata, "Terakhir seorang ibu yang tak sanggup hidup tanpa anaknya. Aku tidak bisa membiarkan Kenzo sendirian di sana. Seorang ibu harus selalu bersama anaknya, dimanapun itu," tulis Widya dalam kalimat terakhirnya. Namun, yang membuat bulu kuduk petugas merinding adalah kalimat penutup, "Kami akan pulang bersama-sama." Apa maksud Widya dengan kata-kata misterius itu? Investigasi lebih lanjut mengungkap sesuatu yang tak pernah diketahui tetangga. Di dalam lemari kamar Kenzo, petugas menemukan kotak berisi ratusan foto Kenzo dari bayi hingga hari-hari terakhirnya, disusun secara kronologis dengan keterangan tanggal dan kondisi kesehatan yang sangat detail. Ada juga puluhan video yang direkam Widya, berisi percakapan sehari-hari dengan Kenzo, seolah dia ingin mengabadikan setiap detik kebersamaan mereka. Yang paling mengejutkan, ada rekaman suara Widya yang berbicara sendiri di malam hari, seolah sedang berbincang dengan seseorang. Padahal Kenzo sudah tertidur. Dr. Ahmed, setelah mendengar rekaman tersebut, menduga bahwa Widya mungkin mengalami gangguan psikologis akibat stres berkepanjangan merawat anak yang sakit parah. Dalam rekaman itu, dia berbicara seolah Kenzo merespons, padahal suara yang terdengar hanya suaranya sendiri. Ungkap dokter itu dengan wajah prihatin. Lebih mengerikan lagi, dalam salah satu rekaman yang dibuat seminggu sebelum tragedi, Widya berbisik, "Jangan khawatir sayang, Mama tahu cara agar kita tidak akan pernah terpisah." Apakah Widya sudah merencanakan sesuatu yang mengerikan jauh sebelum Kenzo meninggal? 3 bulan setelah investigasi ditutup, kebenaran yang lebih kelam mulai terungkap. Dr. Sinta, psikolog forensik yang ditugaskan menganalisis kasus ini, menemukan sesuatu yang mengubah perspektif tentang apa yang sebenarnya terjadi malam itu.
Setelah mempelajari rekaman medis Kenzo secara mendetail, dia menemukan fakta yang mengejutkan. Berdasarkan kondisi tubuh Kenzo saat ditemukan dan analisis toksikologi, anak itu tidak meninggal karena penyakit jantungnya. Ada jejak zat yang tidak seharusnya ada dalam darah seorang anak berusia 8 tahun, zat yang sama yang ditemukan dalam tubuh Widya. Analisis lebih mendalam terhadap rekaman terakhir di ponsel Widya mengungkap percakapan yang mencengangkan dalam rekaman yang dibuat pada jam 22:45 malam itu. Widya berbisik kepada Kenzo yang sudah tidak sadarkan diri. "Mama sudah siapkan obatnya sayang. Obat yang akan membuat kita bisa bersama selamanya di tempat yang tidak ada penyakit." Suaranya tenang, bahkan terdengar lega. Yang membuat rekaman ini semakin mengerikan adalah respons yang direkam setelahnya, suara bisikan lemah yang terdengar. Seperti asterisk. "Terima kasih Ma, meskipun kondisi Kenzo sudah kritis dan hampir tidak sadarkan diri, tim forensik memutuskan untuk menggali lebih dalam. Setelah penemuan Dr. Sinta, mereka menemukan bahwa Widya telah membeli pestisida yang sama 2 minggu sebelum tragedi, dan berdasarkan jejak digital, dia mencari informasi tentang cara agar tidak merasakan sakit saat meninggal di internet. Yang paling mengejutkan, dalam histori browser Naya ditemukan pencarian apakah bunuh diri dan membawa anak termasuk dosa yang dicari berulang kali dalam minggu terakhir hidupnya. Widya juga mengunjungi beberapa forum online tentang ibu yang kehilangan anak dan cara bersatu kembali dengan orang yang dicintai. Rekonstruksi kejadian menunjukkan bahwa Widya memang sudah merencanakan semuanya. Dia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Kenzo akan meninggalkannya, dan dalam pikirannya yang sudah terganggu, satu-satunya jalan adalah pergi bersama-sama. Namun, yang membuat kasus ini semakin kompleks adalah pertanyaan: apakah Kenzo benar-benar setuju dengan rencana ibunya? Atau apakah dalam kondisi sekarat, seorang anak 8 tahun benar-benar memahami apa yang sedang terjadi? Suara bisikan "terima kasih Ma" dalam rekaman terakhir masih menjadi misteri yang tak terpecahkan. Setelah rumah nomor 47 dikosongkan dan disegel, warga sekitar mulai melaporkan kejadian-kejadian aneh. Busari adalah yang pertama mendengar suara tangisan dari arah rumah kosong itu pada pukul 23,3, tepat jam yang sama dengan perkiraan waktu kematian Kenzo dan Widya. Suaranya jelas sekali, seperti ibu yang menangis memanggil anaknya, ujar Busari dengan suara bergetar yang membuat bulu kuduk merinding. Tangisan itu selalu diikuti oleh suara anak kecil yang seperti menjawab, "Mama, aku di sini." Pak Darmo mengaku sering melihat bayangan di jendela kamar Kenzo pada malam hari. Meskipun listrik rumah sudah diputus, bayangannya seperti seorang wanita yang sedang duduk di samping tempat tidur, persis seperti posisi Bu Widya dulu ketika menemani Kenzo tidur. Ceritanya sambil menggeleng-gelengkan kepala. Yang paling mengganggu, beberapa tetangga melaporkan mendengar suara Nina Bobo yang sama yang dulu sering dinyanyikan Widya untuk Kenzo. Lagu itu terdengar sangat jelas pada malam-malam sepi, seolah masih ada yang menyanyikannya dengan penuh kasih sayang di dalam rumah yang gelap itu. Dr. Ahmad, seorang parapsikolog dari Universitas Indonesia, tertarik untuk meneliti fenomena yang terjadi di rumah nomor 47 dengan menggunakan peralatan canggih untuk mendeteksi aktivitas paranormal. Tim penelitiannya menghabiskan beberapa malam di dalam rumah tersebut. Hasil yang mereka dapatkan sangat mengejutkan. Pada jam 23:30 setiap malam, suhu di kamar Kenzo turun drastis hingga 5 derajat Celcius. Sementara suhu ruangan lain tetap normal. Alat perekam suara mereka juga menangkap bisikan-bisikan yang tidak terdengar oleh telinga manusia. Yang paling mencengangkan,
Dalam salah satu rekaman, terdengar jelas percakapan antara dua suara-suara wanita dewasa dan suara anak laki-laki. Wanita itu berkata, "Mama tidak akan meninggalkan Kenzo sendirian." Dan suara anak menjawab, "Aku tahu, Ma. Kenzo sayang Mama." DR Ahmad dan timnya terkejut karena percakapan itu terdengar sangat natural, seperti percakapan sehari-hari antara ibu dan anak. Namun yang membuat mereka bergidik ngeri adalah kenyataan bahwa tidak ada siapapun di dalam rumah saat rekaman itu dibuat. Apakah ini bukti bahwa Widya dan Kenzo benar-benar bersatu seperti yang dia inginkan? Seiring berjalannya waktu, semakin banyak warga yang mengalami kejadian aneh terkait rumah angker itu. Ibu Rina, yang tinggal 2 rumah dari nomor 47, mengaku anaknya yang berusia 6 tahun sering mengatakan ada teman baru yang mengajaknya bermain di dekat rumah kosong. Ketika ditanya seperti apa teman barunya, anak itu mendeskripsikan seorang anak laki-laki yang pucat tapi baik hati dan selalu ditemani ibunya yang suka menangis, yang membuat Ibu Rina khawatir. Anaknya mengatakan bahwa teman itu mengajak dia untuk main ke rumah yang gelap supaya tidak pernah sakit lagi. Pak Budi, tukang ojek yang sering melintas di Jalan Melati, mengaku beberapa kali melihat sosok wanita berambut panjang berdiri di depan rumah nomor 47 pada dini hari. Dia seperti sedang menunggu sesuatu, terus melihat ke arah jalan seolah menunggu seseorang pulang. Cerita Pak Budi dengan wajah pucat yang paling mengerikan. Ketika dia mencoba mendekat untuk memastikan, sosok itu tiba-tiba menghilang. Dan yang tertinggal hanya aroma melati yang sangat kuat, aroma yang sama yang dulu selalu tercium dari rumah keluarga Hartono ketika mereka masih hidup. Setelah 3 tahun rumah itu kosong dan berbagai fenomena aneh terus terjadi, ahli waris adik kandung Widya yang tinggal di Surabaya memutuskan untuk menjual rumah tersebut. Namun, sebelum dijual, dia meminta bantuan seorang tokoh agama untuk membersihkan rumah dari energi negatif yang mungkin masih tertinggal. Ustadz Mahmud yang diminta untuk melakukan ritual pembersihan mengaku merasakan energi yang sangat kuat di dalam rumah, terutama di kamar Kenzo dan ruang tamu tempat Widya ditemukan. Ada energi yang tidak mau pergi dari rumah ini, ujar Ustadz Mahmud. Setelah ritual pertama, seperti ada yang masih terikat dengan tempat ini. Proses pembersihan harus dilakukan beberapa kali karena fenomena aneh terus terjadi bahkan setelah ritual dilakukan. Yang membuat Ustadz Mahmud prihatin adalah penemuannya tentang boneka beruang Kenzo yang entah bagaimana selalu kembali ke posisi semula di tempat tidur. Meskipun sudah dipindahkan berkali-kali, kasus tragis keluarga Hartono meninggalkan pertanyaan mendalam tentang batas-batas cinta seorang ibu. Dr. Sinta yang masih terus mempelajari kasus ini menjelaskan bahwa Widya mengalami apa yang disebut complicated grief, kesedihan yang berubah menjadi obsesi yang tidak sehat, cinta yang berlebihan tanpa dukungan psikologis yang tepat bisa menjadi destruktif. Ungkapnya, kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya dukungan komunitas untuk keluarga yang merawat anak dengan penyakit kronis. Namun, bagi warga Jalan Melati, rumah nomor 47 akan selalu menjadi pengingat tentang kekuatan cinta seorang ibu yang melampaui batas hidup dan mati. Meskipun rumah itu akhirnya berhasil dijual dan direnovasi total oleh pemilik baru, beberapa tetangga lama masih mengaku sesekali mendengar alunan Nina Bobo yang familiar pada malam-malam tenang. Pak Darmo, yang kini sudah berusia 70 tahun, masih sering melihat ke arah rumah itu dengan mata berkaca-kaca. Saya berharap mereka sudah menemukan kedamaian, gumamnya dengan suara parau. Hingga hari ini, 3 tahun setelah tragedi itu terjadi, masih ada pertanyaan yang tak terjawab
Apakah Widya benar-benar melakukan apa yang terbaik untuk Kenzo dalam pikirannya yang terganggu? Ataukah dia telah melakukan tindakan yang tak termaafkan karena tidak sanggup melepaskan? Rekaman terakhir yang menangkap bisikan terima kasih Ma dari Kenzo masih menjadi perdebatan. Apakah itu persetujuan seorang anak yang menderita atau hanya halusinasi ibunya yang sudah putus asa? Yang jelas, rumah di ujung jalan Melati nomor 47 telah menjadi saksi bisu dari cinta yang berubah menjadi tragedi, dan bagi mereka yang percaya pada kehidupan setelah kematian. Mungkin Widya dan Kenzo memang akhirnya mendapatkan apa yang selalu Widya inginkan, kebersamaan yang abadi, tanpa penyakit, tanpa perpisahan. Dalam keheningan malam, ketika angin bertiup pelan melalui sendela-jendela rumah yang kini sudah berganti penghuni, kadang masih terdengar gema lagu Nina Bobo yang pernah menjadi saksi cinta tak terbatas seorang ibu kepada anaknya. Cinta yang terlalu besar untuk dunia ini. Beberapa cinta terlalu besar untuk dibatasi oleh kematian. Tapi apakah itu berkah atau kutuk? Hanya waktu yang akan menjawab.